Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Salmaida Andita, NIM 1202184071 dari kelas SI 4203. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9 yaitu Modeling Object Statement menggunakan diagram scene. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah menyelesaikan modul ini yang harus didapat yaitu model object state, dan yang kedua bisa menjelaskan elemen penting dari status UML diagram dari mesin. Proses mapnya seperti ini. Memperkenalkan statement object. Statement adalah mode atau kondisi keberadaan. Itu menurut pendapat Webster. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan atribut tertentu nilai untuk sebuah objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Di modul ini kita mempertimbangkan definisi dari keduanya. Mengidentifikasi elemen-elemen statement. Dari atas adalah pendingin. Di pendingin itu adalah state node. State node itu node state dari pendingin ini. Nah, yang kedua ada statement awal. Statement awal ditandai dari lingkaran bulat. Yang ketiga adalah final state, dan juga ada transition, dan juga ada transition trigger. Transition itu flow-nya. Kalau transition trigger itu apa yang men-trigger atau yang memicu sebuah kejadian itu. Transisi statement. Transisi statement mewakili perubahan status pada saat runtime. Di sini ada pemicu. Pemicu kejadian when suhu nyata lebih dari batas atas, maka AC terpasang atau hidupkan kipas. Nah, kondisi penjaga dan juga ada tindakan di situ. Ketiga, struktur internal dari statement nodes. Statement nodes mewakili keadaan objek tunggal saat runtime. Di situ contohnya, dia terbagi menjadi dua state dan kejadian atau tindakan. Di situ misalkan pendingin sebagai state-nya dan kejadiannya adalah masuk untuk hidupkan AC dan keluar dan kondisinya mematikan AC. Di situ statement ada entry, exit, do, dan juga dapat menentukan kejadian-kejadian tertentu dengan tindakan yang sesuai. Statement lengkap diagram mesin itu seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Lalu cara membuat statement diagram mesin untuk objek kompleks. Yang pertama, gambarkan objek awal dan akhir. Yang kedua, menggambarkan objek project. Yang ketiga, menentukan urutan parsial dengan keadaan stabil. Yang keempat, menentukan kejadian memicu atau yang men-trigger. Yang kelima, menentukan tindakan dalam suatu statement. Step pertama itu memulai dengan initial dan final statement, atau memulai dengan start dan final statementnya. Start itu dia lingkaran tanpa ada gambar warna penuh di tengahnya, dan final itu sebuah lingkaran yang ada lingkaran lagi di dalamnya dengan warna penuh. Step 2, menentukan statement objek stabil. Itu statementnya apa aja, yaitu ada pendingin, ada idle, ada pemanas. Ketiga, menentukan bagian pemesanan sebuah statement. Jadi urutan atau flow-nya bagaimana. Yang keempat, menentukan kejadian transisinya atau tindakannya. Karena ketika transisi atau ketika suhunya nyata, maka ya tindakannya seperti apa. Di situ ketika suhunya melebihi batas atas, kurang dari sama dengan, lebih dari batas bawah, dan kurang dari batas bawah, itu seperti apa. Yang kelima, menentukan tindakan dalam statement. Tindakan-tindakannya itu jadi ketika dia suhu nyata dan menghidupkan kipas, maka di pendingin akan menghidupkan AC atau mematikan AC, atau itu keluar atau masuk. Setelah aktivitas memicu, maka peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu ditentukan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Untuk memperbaiki transisi setelah 10 menit, tentukan peristiwa di transisi setelah 10 menit. Peristiwa ini sering digunakan untuk waktu habis. Transisi secara mandiri adalah transisi dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Itu seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. Lalu junction itu persimpangan yang digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen. Transisinya dipecah lagi dengan mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Lalu contoh junction itu contoh stack tanpa menggunakan junction seperti ini.
Dan juga ini contoh stack menggunakan junction. Ada entry-nya ya. Dan yang ketiga adalah choice. Choice itu dalam UML pilihan. Pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram untuk memecah transisi menjadi beberapa fragmen sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmentasi sebelumnya dieksekusi. Contohnya kayak gini, urutan-urutannya kayak gini. Bisa dilihat. Contoh pilihan menggunakan junction. Itu kayak gini. Contoh stack menggunakan junction kayak gini, menggunakan choice kayak gini. Jadi terlihat kan bedanya di mana. Jadi tandanya di sini kan pilihan tuh ada dia memilih untuk mendorong atau menambah item di bagian di ini di sini push atau add item, di sini and try pop or remove item. Nih, tandanya pun kalau ini pilihan dia kayak gini kan. Kalau junction tuh kayak langsung gitu. Ringkasannya, suatu objek mungkin memiliki statement yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek tersebut. Diagram mesin statement menyediakan mekanisme untuk memodelkan statement dan transisi dari suatu objek. Questionnya, kalau Anda bisa menjawab question ini, silahkan mengirimkan email ke email saya salmaidandita@gmail.com. Pertanyaannya yaitu, entry pada statement berfungsi untuk apa? Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.